Krishna menyarankan Duryodhana untuk menerima Pandawa dan bersikap baik kepada mereka. Duryodhana dengan marah berteriak bahwa dia bahkan bisa membuat istana ajaib seperti ini. Krishna hanya tersenyum melihat kesombongan Duryodhana. Ketika ia hendak pergi, Krishna memperingatkan Duryodhana dan mengatakan bahwa ada air di bawahnya. Krishna menginjak ke lantai dan terlihat ada air di sana. Duryodhana melihatnya dengan kagum. Kemudian dia berjalan pergi meninggalkan mereka semua. Ketika dia berjalan, Duryodhana melihat Drupadi berjalan dengan para pembantunya. Dia mengatakan bahwa semua yang ada di istana ini ajaib kecuali Drupadi. Kau adalah wanita yang paling cantik yang hadir di sini. Kemudian Duryodhana bertanya, bagaimana kabarmu dan bagaimana dengan 5 suamimu? Drupadi memperingatkan Duryodhana bahwa dia adalah tamunya dan harus memperhatikan bahasanya. Duryodhana tertawa senang melihat Drupadi yang benci kepada dirinya. Kemudian dia mengatakan, kau telah memilih Arjuna daripada memilihku dan berbagi dengan 4 saudara laki-laki Arjuna. Dasar wanita yang tidak tahu malu, ucap Duryodhana. Drupadi berdiri dengan marah mendengar perkataan dari Duryodhana dan mengatakan bahwa ini adalah urusanku dan kau tidak berhak untuk ikut campur dalam kehidupanku. Krishna melihat semua peristiwa ini dan dia berpikir telah memperingatkan Duryodhana untuk menjaga ketenangannya. Duryodhana berjalan ke depan sambil berteriak bahwa dia bisa membuat istana ajaib seperti ini dengan mudah. Dan dengan mudah bisa membedakan antara tanah dan air yang ada di sini. Kemudian dia berjalan berbalik dan akhirnya jatuh ke dalam air. Drupadi yang melihat Duryodhana terjatuh, dia pun tertawa. Secara spontan dia mengatakan bahwa anak laki-laki buta juga buta. Ayahmu kurang mata dan anak laki-lakinya kurang penglihatan. Krishna mengatakan bahwa masalah besar akan terjadi karena perkataan dari Drupadi. Dia telah melakukan kesalahan namun tidak menyadari. Mendengar perkataan dari Drupadi, Duryodhana merasa sangat marah karena dia telah menghina dirinya dan juga ayahnya. Kemudian pamannya mengulurkan tangannya untuk membantu Duryodhana, namun Duryodhana mendorongnya dengan marah. Krishna kemudian membekukan waktu untuk bertemu dengan Radha. Radha datang menghampirinya dan bertanya kepada Krishna, mengapa kau terlihat sangat cemas di istana ini, Krishna? Krishna mengatakan bahwa kata-kata kasar dari Drupadi akan menciptakan malapetaka besar di masa depan. Radha berkata bahwa Drupadi adalah wanita yang tidak bersalah dan dia tidak menyadari apa yang sedang dia katakan. Drupadi akan bertaubat setelah dia menyadari kesalahannya. Kemudian Radha meminta Krishna untuk membuat Drupadi menyadari kesalahannya dan menyarankan Drupadi untuk meminta maaf kepada Duryodhana. Krishna mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Radha. Kemudian dia mengembalikan waktu lagi menjadi normal. Krishna lalu menghampiri Drupadi dan mengatakan kepadanya, tidak seharusnya kau berkata seperti itu, Drupadi. Kata-katamu sangat kasar dan menyakitkan Duryodhana. Jadi kau harus segera meminta maaf kepada Duryodhana. Aku takut jika Duryodhana menaruh dendam karena perkataanmu itu. Drupadi kemudian meminta maaf kepada Duryodhana dan berkata dia sangat menyesal karena tidak sengaja mengatakan hal seperti itu kepadanya.
Namun Duryodhana tetap marah kepada Drupadi dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menerima permintaan maafnya dan mengatakan akan segera membalas dendam dengan apa yang telah diperbuatnya kepada dirinya. Kemudian dia berjalan pergi meninggalkan semua orang. Duryodhana yang berada di kamarnya merasa sangat marah kepada Drupadi dan dia menghancurkan sebuah pilar karena marah. Ketika itu Sangkuni dan Dusyasana menenangkan Duryodhana untuk tidak marah-marah. Namun Duryodhana mengatakan bahwa Drupadi sangat keterlaluan karena telah menghina dirinya dan bahkan ayahnya. Dia mengatakan, "Aku tidak menerima penghinaan dari Drupadi dan akan membuat perhitungan dengannya." Radha bertemu Krishna di sebuah taman dan dia bertanya, "Apakah kau sudah memberitahu Drupadi untuk meminta maaf kepada Duryodhana, Krishna?" Krishna mengatakan, "Aku telah memberitahunya dan Drupadi telah meminta maaf kepada Duryodhana." Namun Duryodhana masih sangat marah kepada Drupadi. "Aku takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi di antara mereka di masa depan, Radha." Di sisi lain, Yudhishthira bersama saudara-saudaranya telah menyelesaikan ritual Raja Surya Yagna. Kemudian dia berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir karena mereka telah hadir di istana baru para Pandawa. Duryodhana bertanya kepada pamannya tentang Sisupala. "Kemana dia pergi? Aku tidak melihatnya di sini." Pamannya mengatakan bahwa Sisupala yang jahat itu pasti telah menemukan sebuah tempat untuk melakukan dosanya. Yudhishthira kemudian mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya telah siap untuk duduk di tahta istana kerajaan Indraprastha. Arjuna mengatakan bahwa Madhawa pertama kali yang harus duduk di atas kursi kerajaan dan kemudian raja harus duduk setelah itu. Kemudian mereka membuka tirai yang menutupi kursi kerajaan istana, namun mereka begitu kaget melihat Sisupala yang sudah duduk di atasnya dengan memakan buah-buahan. Dengan sombongnya, Sisupala begitu percaya diri untuk duduk di tahta kerajaan Indraprastha. Yudhishthira bertanya kepada Sisupala, "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Sisupala?" Sisupala mulai menghina Krishna dan mengatakan bahwa seekor anjing murahan akan duduk di istana kerajaan ini sekarang. Bima yang mendengarkan perkataan Sisupala menjadi marah dan memperingatkannya untuk memperhatikan lidahnya. Dia tidak seharusnya berbicara jelek dan buruk kepada Krishna. Namun Sisupala yang membangkang mengatakan kepada Bima bahwa seekor anjing yang besar saat ini sedang berbicara. Yudhishthira kemudian mencoba untuk menenangkan Bima dan membiarkan Sisupala berbicara sesuka hatinya. Sisupala berteriak bahwa anjing lainnya juga menggonggong saat ini. Lalu dia berkata bahwa Pandawa adalah karakter yang pelit dan lahir dari 2 ibu dan 5 ayah. Secara sengaja Sisupala telah menghina para Pandawa dan ibu serta ayah mereka. Arjuna mengingatkan kepada Sisupala agar tidak berani berbicara buruk tentang keluarganya, terutama ibuku. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan memberikan anak panah di mulutmu. Namun Sisupala mengatakan kepada Arjuna bahwa dirinya abadi dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Panahmu tidak akan berguna dalam diriku, Arjuna, dan kau tidak bisa menyakitiku. Jadi kau harus segera kembali kepada ibumu yang tidak berkarakter itu.
Sisupala terus saja menghina para Pandawa beserta keluarganya. Kemudian Krishna yang tidak tahan dengan perkataan Sisupala memperingatkannya dan mengatakan bahwa ajalnya akan segera tiba. Jadi kau harus segera menjaga mulutmu yang hina itu. Sisupala terus menghina Krishna lebih lanjut lagi, dan dia menghina Krishna dengan kata-kata yang buruk. Krishna menghitung dosa-dosa yang telah dilakukan Sisupala. Drupadi kemudian memperingatkan Sisupala untuk diam dan tidak berbicara, karena perkataannya tidak pantas untuk didengarkan. Sisupala kemudian menghina Drupadi dan mengatakan bahwa dia tidak hanya memiliki 5 suami, namun dia memiliki 6 suami termasuk Krishna yang selalu mendukungnya. Sisupala mengatakan kepada Drupadi bahwa seluruh kerajaan barat tahu apa yang telah dilakukan sebagai pergantian persahabatan. Alih-alih dia bersahabat denganmu, namun kau juga selalu mendukung Krishna. Krishna akhirnya memperingatkan Sisupala untuk diam karena dia telah menghina seorang ibu, seorang istri dan seorang wanita hari ini melalui mulutnya yang hina itu, dan kau telah melewati semua batasanmu. Jadi sekarang kau pantas mendapatkan akhir dari hidupmu. Sekian sinopsis pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah penasaran bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.